Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bolu zebra yang sederhana. Tapi bolu zebra ini adalah bolu zebra tape ya. Karena saya punya sisa tape, saya jadiin bolu zebra ekonomis aja. Sekali bikin langsung sekali habis ya, jadi nggak perlu disimpan lagi. Oke, mau tahu resepnya kayak gimana? Yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini kalian cemil apa? Nah, hari ini saya mau berbagi dengan kalian bolu tape marmer atau bolu tape zebra yang sangat sederhana banget. Cuma pakai sedikit telur, tapi sudah bisa bikin cemilan yang enak banget di sore hari ini. Oke, yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat bolu tape zebra. Karena saya pakai loyang kurang sekitar 16 cm. Yang bulat seperti ini, jadi saya akan modelkan dia punya bolu tape ini zebra ya. Nah, di sini saya juga sudah punya 4 butir telur ya. 4 butir telur ini terdiri dari 4 butir kuning telur dan 3 putih telur. Jadi 1 putih telurnya nggak dipakai ya. Jadi 4 kuning telur dan 3 putih telur. Oke. Nah, di sini saya punya gula halus 125 gram. Saya punya juga tape singkong 125 gram yang saya haluskan, dan ini sudah saya campur dengan 1,5 sendok makan susu kental manis ya. Nah, di sini saya punya mentega dan saya punya margarin. Jadi total dari campuran antara mentega dan margarin ini itu sekitar 170 gram mentega dan margarin ya. Jadi saya pakai margarinnya itu sekitar 100 gram dan menteganya itu 70 gram. Ya, menteganya Wisman ya. Jadi Wismannya saya pakai 70 gram. 100-nya ini saya pakai Blue Band ya. Di sini saya juga udah punya tepung-tepungan. Nah, di sini saya punya tepung terigu protein sedang 140 gram ditambah 15 gram susu bubuk. Dan di sini saya kasih sedikit garam, seperempat sendok teh garam, ya. Nah, lalu saya juga sediakan coklat bubuk untuk bikin motif zebranya. Ini saya pakai nanti sekitar 1 sampai 1,5 sendok makan, ya. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan hanya ini aja, gampang kan? Nah, pertama kali kita akan mengocok menteganya dulu dengan tapenya, ya, sampai benar-benar halus, baru kita masukkan gula halusnya. Oke, yuk langsung kita mulai ya. Nah, ini akan saya mulai ngocok. Kita kocok dulu menteganya sampai agak creamy ya. Seperti biasa yang saya ngomong, kalau ngocok itu satu arah ya, karena kita nggak pakai pengawet apapun, oke? Nah, seperti ini ya, suara aja. Nah, kira-kira dia sudah agak creamy gini, matikan dulu mixernya. Kita masukkan tape dan susu kental manisnya tadi. Nah, ke dalamnya gini. Sebutkan. Itu kita juga kesediakan keju ya. Keju parut itu 50 gram teman-teman. Ya, keju parut 50 gram ya. Nah, jangan lupa siapkan juga ya 50 gram keju parut ya. Saya ketinggalan tadi ya. Nah, udah, ini saya udah masukkan tapenya. Lalu kita aduk lagi ya, kita kocok lagi. Dengan kecepatan 3 boleh ya. Karena dia cuma sedikit, jangan terlalu kencang juga ngocoknya, atau mau kecepatan tinggi juga boleh ya, sama aja. Sampai dia benar-benar creamy. Ini. Nah, sampai benar-benar halus nyatu sama menteganya. Nah, kita masukkan gula halusnya ya. Kecepatannya kita turunin dulu 1 supaya nggak buyar gulanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah gulanya masuk ini, kita kocoknya agak lama ya. Sekitar 8 sampai 10 menit lah ya. 8 menit cukup ya. Nah, itu kecepatannya. Kecepatan paling tinggi, dia lebih cepat selesainya.
satu arah ya teman-teman, jangan bolak-balik supaya kue kita nggak bantet ya, biar kuenya nggak pakai obat juga nggak bantet ya. Kecepatannya turunin ya, kecepatan mixernya diturunin jadi kecepatan 2 aja, lalu kita kocok. Kita aduk. Kita matikan mixernya, kita rapiin dulu ini. Nah ini nanti saya akan masak dengan sistem water bath ya. Water bathing itu artinya saya akan kasih air di bawahnya supaya nanti bolunya itu lebih lembut lagi dalamnya ya. Jadi di luarnya itu terlihat keras dan crispy, tapi di dalamnya itu dia lembut banget. Nah ini kita akan masukkan tepung-tepungan ya. Nah kita aduk dulu seperti ini, aduk seperti ini. Kita masukin perlahan-lahan ya, sedikit demi sedikit. Nah ini kita aduk tuh, pelan-pelan aja kita aduknya. Juga ini kejunya, nah seperti ini. Nah jadikan 2 kali pengocokan ya. Nah biar kejunya juga merata dengan adonan dan tepungnya. Kita aduk rata. Nah seperti ini, jadi adonannya nanti akan dia nggak turun, nggak encer juga tuh, jadi lebih agak kaku ya malahan ya, kayak kue cake lah, sama persis kayak cake ya teksturnya. Nggak apa-apa, ini bukan bantet, bukan juga kekerasan, tapi memang begini teksturnya. Nah ini saya akan kasih coklat bubuk sekitar 1 sendok makan. 1 sendok makan dulu. Nah ini saya akan kasih adonannya di sini, kira-kira 1/4 adonannya. Nah ini buat bikin adonan zebranya ya. Nah kita akan kocok sampai rata. Kita akan lihat juga coklatnya udah cukup atau belum. Pelan-pelan aja ngocoknya. Siapkan loyang ini. Caranya gampang ya, tinggal 1 adonan seperti ini, dari adonan yang paling bawah dulu. Nah, lalu kita kasih coklatnya juga di tengahnya, begini terus sampai habis ya. Ini nanti zebranya itu terbentuk sendiri ya teman-teman, jadi jangan khawatir ada yang bilang nggak jadi, jadinya kayak gimana gitu. Enggak, kalau caranya benar pasti jadi ya, tenang aja.
bagus, kita boleh kasih hiasan dikit ya, kayak gini nih. Ulir-ulir dikit biar cantik ya kuenya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita akan panggang kue ini di suhu 150 derajat selama lebih kurang itu, kalau kecil begini mungkin 1 jam selesai ya. Nanti saya akan kasih tahu detailnya berapa lama memanggang kue ini ya, saya agak lupa. Suhunya 150 derajat, atau kalau di oven tangkring itu kecil agak besar sedikit ya. Oke, yuk langsung kita panggang dengan sistem water bath. Setelah hampir 2 jam, sekitar 1,5 jam lebih sedikit, tarang, kuenya sudah jadi seperti ini. Nah, ini udah saya biarkan di luar ovennya 10 menit ya, jadi saya bisa pegang begini. Nah, ini enak banget, kalian harus coba ya. Dalamnya marmer, dalamnya zebra, nanti akan saya potong kasih kalian lihat. Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa menjadi ide cemilan kalian hari ini ya. Jadi untuk resep yang ekonomis ini, kalian nggak perlu bikin bolu tape coklat itu yang gede banget, yang kayak resep saya yang 6 telur itu. Cukup bikin yang 4 telur seperti ini, udah cukup ekonomis buat 1 kali makan, buat 1 keluarga, 1 kali cemilan. Enak banget ya. Sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya kepada orang lain supaya mereka juga bisa mencobanya. Oke? Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah. Ya. Tada. Nah, kalau kalian pakai kertas baking paper, pinggir-pinggirnya itu nggak bakalan gosong ya. Jadi dia terlindungi sama baking papernya. Nah, ini udah jadi. Lihat teksturnya itu. Saya akan balik dulu ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalian boleh coba di rumah. Ini enak banget. Nah, kalian penasaran kan? Jadinya kayak apa? Kita potong ya. Masih panas banget. Tarang! Tuh, jadinya zebra banget. Ini masih panas banget, masih berasap ya. Tapi ini empuk banget, tuh lihat tuh, empuk banget. Empuk banget buat teman-teman tuh, empuk banget teksturnya. Kalian harus coba, ini bolu tape enak banget.